Diduga tidak kuat menahan angin kencang, sebuah pohon beringin di Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi tumbang menimpa jalur kabel listrik. Sedangkan di Cengkareng, Jakarta Barat, polisi mengamankan 6 orang penagih utang atau debt collector saat beraksi menarik sepeda motor warga yang menunggak cicilan kredit. Berikut informasinya dalam Kilas Metropolitan. Seorang pria yang bekerja sebagai penagih utang atau debt collector ini sempat protes ketika terjaring razia anggota unit Reskrim Polsek Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin siang. Dia dirazia ketika akan menarik sepeda motor seorang warga yang diduga menunggak cicilan kredit di Jalan Kapuk Raya, Jakarta Barat. Si penagih utang berdalih, dia tidak menarik motor kreditur tetapi sang nasabah yang ingin menyelesaikan masalah cicilan di kantor polisi. Sedangkan polisi menuding sang debt collector menarik sepeda motor debitur tanpa surat penarikan resmi. Legalnya apa namanya? Di Jalan Cengkareng, Jakarta Barat, polisi juga menangkap seorang penagih utang lain dan menyita 2 ponsel berisi data nasabah yang menunggak cicilan kredit sepeda motor. Kanit Reskrim Polsek Cengkareng menyebut, para penagih utang atau mata elang ini diamankan setelah polisi menerima laporan pengaduan dari warga yang menjadi korban penarikan sepeda motor di tengah jalan. Sebanyak 6 orang debt collector diperiksa di Mapolsek Cengkareng. Polisi pun mengamankan 3 sepeda motor milik para penagih utang. Diduga tak kuat menahan angin kencang, sebuah pohon beringin di bahu Jalan Raya Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi tumbang menimpa jalur kabel listrik. Selain memutus jaringan kabel, pohon setinggi 3 meter ini menutup separuh badan jalan. Petugas gabungan BPBD dan Dishub setempat lantas memangkas batang pohon lantaran menghambat arus lalu lintas. Sebelumnya sebuah pohon jenis kapuk yang berada di bahu Jalan Raya Dramaga Kabupaten Bogor juga roboh dan menimpa kendaraan yang melintas pada Minggu petang. Meski tidak menelan korban, bagian kabin truk kargo ini rusak dihantam dahan pohon. Menurut petugas BPBD Kota Bogor, kedua pohon yang tumbang itu kondisinya sudah lapuk termakan usia. Tim Liputan CNN Indonesia. Kebakaran melalap sebuah gudang bahan kimia di Sidoarjo, Jawa Timur. Api terus membesar lantaran adanya cairan kimia yang mudah terbakar. Informasinya kami rangkum dengan fenomena alam embun upas atau hamparan es yang kembali terjadi di lautan pasir Gunung Bromo dalam Kilas Peristiwa. Warga di kawasan Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan kemunculan kepulan asap dari sebuah gudang bahan kimia Senin siang. Adanya cairan yang mudah terbakar menyebabkan api terus membesar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan cairan khusus dikerahkan untuk pemadaman dan pembasahan. Menurut saksi, api muncul saat proses pencampuran bahan kimia. Tidak ada korban jiwa, namun lalu lintas Surabaya menuju Mojokerto macet sepanjang 2 km. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Taman Sidoarjo. Ratusan nelayan Pantura Subang, Jawa Barat menggelar tradisi nadran atau pesta laut pada Minggu. Acara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur selama menangkap ikan di laut. Nelayan menghias perahu dongdang yang diisi kepala kerbau, lengkap dengan sesaji untuk dibuang ke tengah laut dan menjadi rebutan para nelayan. Para nelayan menghias kapal mereka dengan berbagai gantungan makanan dan minuman. Puluhan perahu nelayan berukuran sedang dan kecil turut mengiringi perahu yang membawa kepala kerbau. Fenomena alam kembali terjadi di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sejak 2 hari terakhir, muncul embun upas atau hamparan es setiap pagi sebelum matahari terbit. Cuaca pun saat ini sangat ekstrim karena bisa mencapai 4 derajat hingga -3 derajat Celcius. Kepala Humas Balai Besar TNBTS, Syarif Hidayat mengimbau agar wisatawan memakai baju atau jaket yang tebal. Tim Liputan CNN Indonesia.